الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وشاهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه طالب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فهو بعلمه ومن أراد الآخرة فعليه بعلمه ومن أراد الموت فعليه بعلمه. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Madrasah yang Karim dan yang terhormat kepada Bapak Pendidik Yayasan, Bapak yang terhormat kepada Bapak Ibu-ibu guru yang terhormat kepada bapak-bapaknya. Dan yang saya banggakan teman-teman dari kelas 10, hadir kelas 10, sampai kelas 12 yang insyaallah selalu dalam keadaan bahagia dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baiklah teman-teman, seperti hadis yang telah saya sampaikan di awal tadi yang berbunyi talibul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ada yang tahu artinya teman-teman? Setiap muslim. Ya, artinya talibul ilmi menuntut ilmu wajib ala kulli muslimin bagi setiap muslim laki-laki wa muslimatin dan muslim perempuan. Dan hadis kedua yang saya jelaskan, man arada dunya fa'ala bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'ala bil ilmi wa man arada al-fawza fa'ala bil ilmi. Yang artinya siapa yang menginginkan akhirat dan di atasnya yaitu memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat wajib baginya atas ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat wajib pula dirinya atas ilmu. Nah, maka teman-teman, dari kita berpatok kedua hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya hukum menuntut ilmu ialah wajib. Oke teman-teman, ada tahu nggak siapa surat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yuk, kita kemarin pernah diceritakan Al-Alaq. Apa yang pertama kali disebutkan dalam surat Al-Alaq? Iqra. Iqra itu artinya apa? Iqra berkata dari fi'il qara'a. Qara'a artinya membaca. Iqra artinya bacalah. Maka dari kedua hadis tersebut, Iqra bacalah. Al-Quran menyuruh kita Iqra membaca. Maka dari hadis tersebut kita simpulkan bahwasanya mendapatkan ilmu itu dari mana teman-teman? Membaca. Apakah membaca itu didapatkan dari mana? Apakah hanya dari sekolah atau di rumah atau di mana? Di mana-mana. Inilah yang harus selalu kita tanamkan dalam diri kita, yaitu memperbanyak literasi, banyak membaca, baik itu buku mapal ataupun karya ilmiah. Bahkan Al-Quran pun itu 90% dalam Al-Quran, 85% dalam Al-Quran itu sudah tertera kisah-kisah yang dimana dalam kisah-kisah tersebut dapat kita ambil hikmah dari kisah tersebut yang dapat menjadi untuk petunjuk dalam suatu kehidupan. Misal kita hidupnya lagi buntu, nggak tahu mau ngapain, dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Quran itu adalah huda wa shifa wa rahmatul lil mu'minin, petunjuk dan penawar, penebus kalau bahasa Arab. Shifa itu penebus, obat bagi seluruh kaum muslimin. Jadi misal kita lagi buntu, lagi sakit atau lagi mengeluhlah kepada Allah. Ya, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengeluh kepada manusia. Manusia itu tidak bisa memberikan, mungkin bisa memberikan solusi, tapi solusi yang terbaik hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Dan teman-teman, thalibul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Beruntung kita di madrasah kita diberikan pemahaman-pemahaman agama, diberikan pemahaman-pemahaman akhirat, dunia wal akhirah. Maka dalam hadis kedua tadi, kebahagiaan dunia dan akhirat itu ada dalam ilmu. Maka teman-teman bersyukurlah kita di madrasah ini. Sebenarnya apakah di madrasah ini saja kita beruntung? Enggak, tapi alangkah beruntungnya kita sekolah di madrasah yang dibekali dengan pemahaman dunia dan
akhirat di dalamnya. Maka Bapak Ibu sekalian, jadi tidak hanya ya, kan Calon, iya betul. Ya, calon bapak-bapak ya, insya Allah. Itu dia. Jadi alangkah baiknya jika kita, kalau saya mau ya, saya kalau makin ini Pak, saya kalau mau di SMA 6, di SMA 3, di SMK, tapi alhamdulillah Allah menunjukkan saya kepada madrasah dan karim ini. Puji alhamdulillah. Alhamdulillah saya diperlukan untuk sekolah di madrasah kita ini. Dan saya bersyukur teman-teman, 3 tahun saya mondok dibekali dengan pemahaman kitab salafi dan ditambah dengan pemahaman umum di madrasah ini. Alhamdulillah saya merasa walaupun dalam diri saya merasa kurang, ilmu yang saya miliki ini masih kurang dengan teman-teman sebaya saya di pondok sana, masih kurang, nggak ada apa-apa ya. Cuman kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar, karena hakikatnya kita ini nggak ada yang pintar, nggak ada yang bodoh. Ada pun yang kurang pintar itu karena itu tadi kurang ikro, yaitu kurang literasi, kurang membaca. Maka Al-Quran saja mempertegaskan kita untuk ikro, membaca. Ya, ikro, bacalah. Nah, jadi dengan landasan Al-Quran dan hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya pentingnya menuntut ilmu dan pentingnya untuk membaca. Gak usah 10 menit ya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam berkata atau perbuatan saya selama menyampaikan banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.